Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 proses industri kimia kelas D, beranggotakan 4 orang, terdiri dari Ahwan Muhammad, Widya Maulida, Muhammad Khairunizar, dan Rizkita Abdul Manan. Di sini kami akan membahas mengenai studi literatur produk industri amonium nitrat. Seperti yang telah kita ketahui, amonium nitrat merupakan senyawa kimia berupa garam nitrat dari kation amonium dengan rumus molekul NH4NO3 yang secara umum berbentuk padatan berwarna putih, berbentuk kristal yang mudah menyerap air atau hidroskopis pada keadaan suhu ruang dan tekanan standar. Nah, di alam sendiri itu amonium nitrat dihasilkan oleh semua jenis tanaman melalui reaksi amonia dengan asam nitrat. Bisa kita lihat di bawah ini ada persamaannya, yaitu NH3 atau amonia ditambah dengan HNO3 atau asam nitrat menghasilkan NH4NO3 atau amonium nitrat. Nah, di sini ada beberapa poin pembahasan mengenai studi literatur produk industri amonium nitrat. Di antaranya yaitu melakukan studi literatur terkait tinjauan proses pembentukan produk amonium nitrat, melakukan studi literatur terkait uraian proses industri, melakukan perhitungan proyeksi kapasitas pabrik di tahun 2025, melakukan studi literatur terkait keamanan bahan, dan melakukan studi literatur mengenai fungsi atau manfaat produk. Yang pertama ada proses pembentukan produk amonium nitrat. Berdasarkan sifatnya yang mudah menyerap air, maka penyimpanan amonium nitrat ini harus ditempatkan di tempat yang tertutup. Nah, sampai saat ini telah dikenal berbagai macam proses pembuatan amonium nitrat. Di antaranya yaitu proses Greiner, proses Prilling, proses Stengel, dan proses UHDE. Pada proses Greiner dilakukan dengan cara memekatkan larutan amonium nitrat hasil netralisasi pada evaporator sehingga konsentrasi larutan mencapai 98-98,5% berat pada suhu 305-310 derajat Fahrenheit. Kristalisasi dilakukan pada grinding kettle di mana larutan panas diaduk sampai kristal terbentuk mengandung 0,1% berat moisture. Nah, proses ini dibilang mahal dan berbahaya, dan butir yang dihasilkan terlalu kecil untuk digunakan sebagai pupuk walaupun cocok untuk amunisi. Kemudian yang kedua ada proses Prilling. Pada proses ini gas amonia dan asam nitrat direaksikan dalam sebuah reaktor dengan reaksi netralisasi. Reaksi ini bersifat eksotermis yang menghasilkan steam. Suhu maksimum reaktor ini dibatasi 200 derajat Celcius. Untuk menghasilkan high density amonium nitrat, maka larutan dipekatkan hingga mendekati 99,8% berat larutan. Kemudian dipompa ke Prilling tower. Pril amonium nitrat yang terbentuk didinginkan dan diayak untuk mendapatkan butir yang seragam. Kemudian dilapisi dengan kalsium trifosfat dan dipacking. Lalu yang terakhir ada proses UHDE. Pada proses ini merupakan alternatif yang sangat populer karena mempunyai biaya investasi yang paling rendah untuk menghasilkan low density amonium nitrat. Pada proses UHDE ini dilakukan dengan mereaksikan gas amonia dan asam nitrat di dalam reaktor bubbling dengan reaksi netralisasi pada suhu 140 sampai 200 derajat Celcius dan tekanan 3-5 atm. Larutan ini keluar dari reaktor lalu dipompakan ke evaporator untuk dipekatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairunizar, NIM 19521154. Akan menjelaskan studi literatur tentang keamanan bahan. Amonium nitrat atau NH4NO3 adalah senyawa yang bersifat iritan. Artinya bisa menyebabkan iritasi bila terkena bagian tubuh.
dan juga bersifat toksit atau beracun. Identifikasi bahaya. Potensi efek kesehatan akut. Berbahaya dalam kasus kontak kulit, kontak mata, menelan, inhalasi. Sedikit berbahaya dalam kasus kontak kulit, permeator. Kontak yang terlalu lama dapat mengakibatkan luka bakar kulit dan ulserasi. Lebih eksposur dengan inhalasi dapat menyebabkan iritasi pernapasan. Untuk potensi efek kesehatan kronis, substansi yang beracun ke paru-paru, selaput lendir, substansi mungkin beracun untuk darah, saluran pencernaan. Berulang atau kontak yang terlalu lama dapat menghasilkan substansi yang merusak organ sasaran. Untuk penyimpanan, simpan pada wadah yang tertutup rapat. Simpan wadah di tempat yang sejuk berventilasi baik, terpisah dari asam, alkali, dan bahan yang mudah terbakar. Lihat NFPA 43A, kode untuk penyimpanan oksidator cair dan solid. Baiklah, saya Rizky Abdul Manan akan menjelaskan tentang perhitungan produksi kapasitas pabrik tahun 2025. Di sini bisa kita lihat ada beberapa pabrik yang memproduksi amonium nitrat seperti PT Multinitron Kimia. Pada tahun 2019 kapasitas produksi yaitu 150.000 ton per tahun. Ada juga PT Kaltim Nitrat Indonesia. Pada 2014 dia mesti 300.000 ton per tahun. Ada juga PT Blackbird Resources tahun 2014 yaitu 88.000 ton per tahun. Adapun bahan baku yang digunakan untuk produksi amonium nitrat diperoleh dari PT Pupuk Kujang yaitu amoniak dan juga PT Multinatroma Kimia yaitu asam nitrat. Di sini kita bisa melihat jumlah impor amonium nitrat di Indonesia dan juga jumlah ekspor amonium nitrat di Indonesia, di mana terjadi penurunan pada saat impor amonium nitrat dan juga terjadi kenaikan pada ekspor amonium nitrat di Indonesia. Selanjutnya yaitu konsumsi amonium nitrat di Indonesia. Didapatkan data untuk konsumsi di Indonesia dalam 5 tahun mendatang diperkirakan mencapai 700.000 ton per tahun. Kenapa bisa mencapai 700.000 ton per tahun? Di sini kita bisa mengetahui bahwa banyaknya konsumsi amonium nitrat di Indonesia dan di luar negeri. Dan berdasarkan proyeksi impor, produksi dalam negeri, ekspor dan konsumsi pada tahun 2025, maka peluang pasar terkait amonium nitrat diperoleh sebesar 178.145 ton per tahun. Baiklah, saya ingin membantu menjelaskan mengenai fungsi dan manfaat produk. Yang pertama yaitu sebagai pupuk dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, amonium nitrat memiliki kegunaan utama, yaitu sebagai pupuk. Amonium nitrat merupakan pupuk yang cukup populer karena senyawa ini memiliki kadar nitrogen yang sangat tinggi, yaitu di mana setengah dalam bentuk nitrat dan setengah lainnya dalam bentuk amonium. Manfaat yang kedua yaitu sebagai bahan peledak. Amonium nitrat juga memiliki kegunaan utama yaitu sebagai bahan peledak. Penggunaannya sebagai bahan peledak didasarkan pada sifat kerapatan dari amonium nitrat yang rendah sehingga cukup untuk digunakan sebagai bahan peledak. Manfaat yang ketiga yaitu kompres pendingin. Amonium nitrat digunakan dalam bungkusan dingin yang dapat digunakan untuk mematikan rasa secara instan pada daerah tertentu yang mengalami rasa sakit, atau dapat juga digunakan untuk menghentikan pembengkakan pada suatu cedera. Pada manfaat yang keempat yaitu bidang industri. Kegunaan amonium nitrat dalam bidang industri antara lain yang pertama yaitu untuk memodifikasi zeolit. Pada pertukaran ion, zeolit mempertukarkan ion natriumnya dengan NH4+ pada amonium nitrat. Proses ini membentuk katalis zeolit yang digunakan berbagai macam industri. Sebagai contoh yaitu industri
perminyakan. Yang kedua yaitu untuk bahan baku pembuatan obat bius atau farmasi. Yang ketiga yaitu amonium nitrat juga didapati sebagai bahan pembakar roket karena tingkat bahaya dan kesensitifannya yang rendah. Yang keempat, komponen dari campuran pendingin karena dissolution bersifat endotermis. Berdasarkan yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa amonium nitrat dapat dibuat dengan cara mereaksikan antara asam nitrat dengan amonia. Proses pembentukan amonium nitrat dilakukan dengan proses Greiner, Prilling, Stengel, dan UHDE. Konsumsi amonium nitrat di Indonesia dalam 5 tahun mendatang diperkirakan mencapai 700.000 ton per tahun. Ketersediaan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi amonium nitrat diperoleh dari PT Pupuk Kujang yaitu amonia dan juga diperoleh dari PT Multinitrotama Kimia yaitu asam nitrat. Manfaat amonium nitrat yaitu sebagai pupuk, bahan peledak, kompres pendingin, dan manfaat lainnya di dalam bidang industri. Demikian penjelasan kami mengenai studi literatur produk industri amonium nitrat. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.